Ibu, saya cukup sampai di sini saja ya. Dan di masa itu juga, saya mulai ikut pertandingan-pertandingan. Kenapa saya pilih karate? Karena waktu itu semua orang juga mengatakan sama saya, ketika saya berpikir, saya tanya sama teman-teman, aku ini kepingin ikut ekstrakurikuler atau kegiatan selain sekolah atau kuliah, tapi kegiatannya apa? Saya berpikir, waktu itu anak-anak muda suka basket. Kalau basket saya enggak banget. Saya tingginya enggak nyampe dengan orang-orang yang pemain basket. Kemudian bulu tangkis, sama juga. Saya enggak punya raket, saya enggak punya bola koknya bulu tangkis. Hal-hal waktu itu semua ekstra saya nggak bisa masuk hitungan. Secara keuangan nggak sanggup, secara fisik nggak cocok. Akhirnya saya terjeblos masuk ke karate. Karena saya pikir waktu itu karate boleh pakai ceker. Ceker itu maksudnya penyeker. Kita latihan di lapangan, belum punya baju, pakai kaos juga. Akhirnya saya mulailah di situ. Saya latihan karate, kemudian mulai bertanding, dan ternyata dalam pertandingan-pertandingan saya ikuti, saya juara, mendapatkan medali, mendapatkan piagam, pernah mewakili Kabupaten Sleman waktu itu untuk Porpro, Pekan Olahraga Provinsi. Saya mendapat bonus, dan bonus-bonus itulah yang saya pakai untuk kuliah. Jadi kalau saya boleh bilang, kuliah saya terbantukan dengan ketika saya menjadi atlet. Saya dibantu dengan bonus-bonus yang saya terima waktu itu. Hingga akhirnya saya mulai melihat, oh, saya mungkin tidak jago di bidang-bidang yang orang pikir itu adalah bidang yang keren. Itu bidang favorit. Itu bidang yang menjadi populer kalau mengikuti bidang itu. Tapi saya berpikir ternyata karate bisa membantu saya paling tidak selesai D3 waktu itu. Karate itu membantu saya bisa menyelesaikan kuliah waktu itu. Dan saya mulai berpikir bahwa mungkin inilah kecerdasan saya. Inilah bagian di mana saya bisa menjadi maksimal tanpa perlu menjadi orang lain, tanpa perlu ingin seperti orang lain. Dan saya teruskan, akhirnya saya dalam dunia keatletan saya mengikuti kejuaraan demi kejuaraan. Saya menjadi atlet karate selama saya kuliah, hingga akhirnya saya bisa selesai D3. Di sini sudah terbukti bahwa walaupun saya tidak cerdas dalam pandangan umum orang-orang, tapi saya memiliki kecerdasan dalam bidang fisik dan dalam bidang olahraga, yaitu karate. Itu membantu saya menyelesaikan impian saya yang pertama, kuliah bagi orang anak janda yang hanya lulusan SMP. Akhirnya saya lanjutkan kemudian sampai kuliah D3 selesai, saya lanjutkan ke S1. S1 saya selesaikan kuliah saya lanjutkan terus dengan sambil menjadi atlet karate. Saya ingat saya sempat menjadi atlet bayaran. Atlet bayaran itu adalah saya dibayar oleh klub ini untuk bertanding. Saya dibayar oleh klub ini untuk bertanding, dan saya mendapatkan bonus, saya mendapatkan fee. Dan semakin saya mulai mengerti, oh, dengan karate ternyata inilah kemampuan yang saya mesti develop. Inilah kemampuan yang saya mesti semakin gali. Inilah talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya saya hampir selesaikan skripsi saya. Saya ingat sekali waktu itu karena skripsi, masa keatletan saya mesti dikurangi. Sehingga saya mulai mengurangi jadwal untuk bertanding, dan saya mulai juga kekurangan dana. Dan di saat yang sama ibu saya juga waktu itu dalam keadaan kondisi uang yang tidak ada. Dan kemudian saya telepon ibu saya. Saya ingat sekali, saya telepon ibu saya bilang, Ibu, saya cukup sampai di sini saja ya. Saya cukup, yang penting saya sudah lulus D3, S1-nya nggak selesai nggak apa-apa. Karena saya tahu saya sudah nggak punya uang, dan ibu juga nggak punya uang. Tapi paling tidak, saya sudah melebihi dari harapan ibu yang dulu cuma bisa sampai SMA saja. Toh, saya sekarang selesai dari D3. Saya udah nggak punya uang lagi, saya nggak bisa teruskan itu. Tapi saya ingat ibu saya jawab telepon saya waktu itu, dia bilang seperti ini, Hendro, Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Dia sudah memulai dalam hidupmu. Dia nggak mungkin kerja setengah-setengah. Apa yang dia sudah mulai, dia akan sertai kamu untuk menyelesaikan
apa yang dia mulai. Itu saya ingat sampai hari ini, bahwa anak janda tidak punya impian bisa kuliah, merasa bodoh, dan waktu itu Tuhan bisa bawa sampai bisa kuliah. Mungkin kuliah bagi beberapa orang hal yang sederhana, bagi kami keluarga nggak mampu itu hal yang luar biasa. Hari itu membangkitkan iman saya lanjutkan terus dengan apa yang ada. Tuhan buka jalan, tiba-tiba ada privat-privat yang memberikan saya ruang untuk saya bisa melatih, mengajar, dan saya bisa selesaikan itu semua. Sehingga akhirnya ketika saya lulus kuliah dalam bidang pendidikan, sampai akhirnya saya dapat beasiswa lagi. Ada orang dari Australia, hamba Tuhan, yang memberikan saya beasiswa untuk saya melanjutkan ke S2. Ketika saya ditanya mau ambil S2 apa, satu yang saya ingat, bahwa saya punya pergumulan waktu masa kecil saya, masa muda saya. Saya berpikir bahwa kalau tidak jago dalam bidang tertentu itu berarti bodoh. Dan saya mulai terbuka bahwa tidak ada anak yang bodoh. Anak semua pintar dalam bidang dan potensi mereka masing-masing. Membuat saya memutuskan untuk mengambil S2 Sumber Daya Manusia, SDM. Kenapa SDM? Karena saya berpikir bahwa masalah fasilitas itu bisa dihadapi setiap keluarga untuk bisa maju. Masalah keuangan dihadapi semua keluarga seperti yang kami hadapi dan mama saya hadapi. Tapi lebih dari masalah keuangan, masalah fasilitas, yang lebih penting adalah mental dari sumber daya manusianya, mental diri kita sendiri. Kenapa saya mengambil SDM? Karena saya melayani di gereja yang itu banyak anak mudanya, dan saya berpikir bahwa ini waktunya apa yang saya lewati, yang saya awalnya tidak punya impian, yang dianggap bahwa saya anak bodoh. Saya ingin generasi ini memahami bahwa mereka tidak bodoh. Mereka tidak berpikir bahwa mereka bukan orang yang tidak berguna. Saya ingin SDM kita, SDM generasi ini, bangsa ini, mereka menjadi generasi-generasi yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, mencapai cita-cita mereka, mencapai potensi mereka yang maksimal. Sehingga akhirnya ketika saya lulus S2 pun, saya lebih memilih untuk salah satunya melatih karate. Saya melatih anak-anak muda, saya melatih anak-anak toddler berumur 5 tahun ke bawah. Karena ternyata inilah kecerdasan saya. Di area ini kalau saya manfaatkan, saya bisa berdampak lebih besar ketimbang saya mencoba untuk menjadi ahli fisika atau menjadi ahli matematika. Saya akan frustasi seperti masa saya SMA. Tapi dengan karate, saya menikmati profesi saya. Saya mengatakan bahwa saya martial artist atau seniman bela diri, di mana saya melatih banyak anak muda di tempat di mana saya bisa berdampak. Saya memberi teladan kepada mereka untuk menjadi apa yang mereka impikan. Saya ingat tahun lalu saya masih mengikuti kejuaraan, padahal usia saya nggak muda lagi. Sekarang bukan lagi medali yang menjadi tujuan saya. Sekarang bukan lagi trofi yang menjadi tujuan saya. Tapi ketika saya mengikuti kejuaraan, itu saya ingin memberikan teladan kepada generasi ini. Bahwa, come on, kamu bisa mencapai impianmu. Kamu bisa menjadi cerdas dalam bidangmu. Tidak perlu menjadi orang lain. Dan tahun lalu sebelum pandemik saya mengikuti kejuaraan nasional di perguruan kami, Go Jukai. Dan saya mendapat juara 2 nasional dan juara 3 nasional untuk kelas master atau kelas para pelatih. Ketika pandemik juga ada kejuaraan-kejuaraan dilakukan secara virtual atau online, dan saya mengikuti kejuaraan yang itu diadakan di India untuk internasional. Saya juara 1. Dan kemudian saya mengikuti lagi kejuaraan selama pandemi kemarin, kejuaraan virtual yang diadakan di Jepang. Dan saya juara 2, juara 1-nya orang Jepang. Sekali lagi tujuan saya bukan juara itu mendapat trofinya. Saya tahu bahwa kalau tadinya saya bodoh, itu hanya pandangan saya. Dan sekarang saya tahu bahwa saya cerdas di bidang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Saya ingin memberi teladan buat generasi ini, bahwa saya bisa berhasil di bidang yang memang Tuhan percayakan dalam hidup saya, yaitu bela diri, yaitu martial art. Itu yang membuat saya sekarang tujuan saya dalam kehidupan saya dalam hal martial art atau bela diri. Ini wadah pelayanan saya. Saya melatih anak muda, saya melatih remaja, saya melatih anak-anak yang berusia 5 tahun ke bawah untuk mereka lebih berdisiplin, berani untuk bermimpi, berani untuk berdisiplin mengejar impian mereka. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Adanya adalah anak yang cerdas di bidang mereka masing-masing. Untuk anak muda, terus kejar impianmu, kenali dirimu, kenali talentamu. Jangan pernah compare dengan orang lain. Jangan pernah compare dengan orang yang kau pikir merasa lebih cerdas.
tapi compare-lah dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Kejar itu, gali itu, excited dengan itu, maka masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya tahu waktu itu ketika saya bertemu dengan satu komunitas anak-anak muda di gereja di Jogja yang kemudian menjadi komunitas saya, dan banyak hal dari motivasi-motivasi mereka yang itu berdampak dalam kehidupan saya. Ketika mereka berkumpul dan mereka mulai menekankan firman yang saya dapatkan, yang tadi saya dapatkan di Efesus pasal 2 ayat 10, bahwa saya adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan untuk melakukan perkara yang baik. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang itu terus memotivasi saya, yang terus menggerus pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Malah mereka selalu mendukung saya. Ada waktu di mana ketika saya mau bertanding, mereka datang untuk mendoakan saya. Malam-malam beberapa teman-teman mereka datang untuk memberikan motivasi, mendoakan saya. Jadi motivasi dalam kehidupan saya waktu itu adalah selain mama saya yang selalu positif dan mendukung saya untuk terus bermimpi yang besar, adalah komunitas-komunitas dari anak-anak muda yang mereka selalu mendukung saya. Jadi saya mengerti bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik, dan sebaliknya pergaulan yang itu baik itu bisa membalikkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk juga. Bisa membalikkan pola pikir saya yang kecil, bisa membalikkan pola pikir saya yang kerdil. Karena saya ingat banget satu kesaksian saya tentang teman-teman saya. Saya ketika tinggal di Jogja, tinggal satu kontrakan bersama dengan teman-teman yang waktu itu mereka masih kuliah. Secara rohani mereka kakak-kakak saya, mereka masih skripsi, mereka masih di semester akhir. Tapi yang membuat saya amazed, membuat saya nggak masuk akal adalah berpikir bahwa mereka ini masih kuliah, tapi ternyata mereka juga melayani Tuhan begitu gila-gilaan. Ada beberapa kakak saya, kakak rohani maksud saya, yang dia kuliah sambil skripsi, itu hari Jumat, Sabtu, Minggu dari Jogja, dia pelayanan di Surabaya, di gereja di Surabaya, misionaris di Surabaya. Ada juga yang kuliah Senin sampai Jumat, bimbingan dosen, skripsi, dia melayani di Bandung. Jadi saya dulu satu kontrakan dengan orang-orang anak-anak muda yang mereka walaupun masih kuliah, tapi saya melihat mereka sudah memiliki tujuan hidup. Mereka sudah memiliki satu pandangan yang besar. Mereka sudah memiliki tujuan. Sehingga walaupun mereka skripsi, mereka pelayanan di Surabaya, mereka skripsi di Jogja, mereka pelayanan di Bandung, mereka pelayanan di Solo. Itu yang terus memotivasi saya bahwa dalam masa muda kita perlu mengerti tujuan. Kita perlu mengerti kenapa kita ada. Kita perlu memiliki impian. Kita perlu memiliki cita-cita. Itulah yang terus membakar saya karena saya hidup bersama dengan orang-orang ini. Itu motivasi saya untuk terus berani bermimpi yang lebih besar dan besar lagi. Saya mau katakan buat kalian semua, generasi muda, generasi sekarang, generasi zaman now. Saya mau katakan bahwa batasanmu bukan masa lalumu. Batasanmu bukan kemampuan finansial orang tuamu. Batasanmu bukan fasilitas yang kamu miliki. Batasanmu adalah cara pandangmu sendiri terhadap dirimu. Kalau kamu berpikir bahwa kamu tidak cerdas, kalau kamu berpikir bahwa kamu merasa hopeless, kamu merasa tidak punya cita-cita, barangkali kita masih sering melirik Instagramnya orang lain. Kita melirik Facebooknya orang lain. Oh, mereka lebih berhasil. Oh, mereka lebih oke. Mereka lebih populer. Itu membuat kita mulai berpikir bahwa kita bodoh, kita nggak bisa apa-apa karena kita compare dengan orang lain. Tapi kalau saya boleh pesan buat generasi ini bahwa mulai gali potensimu. Lihat siapa dirimu. Katakan bahwa kamu adalah anak atau pribadi yang cerdas karena kamu cerdas di bidang yang memang kamu miliki sesuai dengan potensimu, sesuai dengan kreativitasmu, sesuai dengan talenta yang kamu miliki. Saya mau underline lagi bahwa kita semua adalah anak yang cerdas, anak yang pintar, tidak ada anak yang bodoh, anak yang akan berhasil, punya masa depan dan cita-cita sesuai dengan potensi yang ada dalam diri kita. So just go for it.
gali terus dan terus bertumbuh, dan jadilah dampak, jadilah influencer, jadilah memberi impact sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Saya menyandang 3 sabuk hitam di 3 bela diri atau disiplin ilmu yang berbeda, yaitu karate, aikido, dan kobudo. Dan saya ingat bahwa 3 sabuk hitam ini yang membuat saya bisa pergi kemana-mana. Saya ingat beberapa waktu yang lalu di masa pandemik, saya mengajar online untuk para peserta di Kanada. Karena saya dianggap certified untuk melatih. Saya sabuk hitam, dan sabuk hitam saya juga itu semua ujiannya itu dari Jepang. Jadi saya mendapatkan sertifikasi itu dari Jepang. Dan saya ingat juga beberapa kali saya ke Jepang, saya bertemu dengan para pelatih-pelatih di Jepang, para sensei kayak menyebutnya untuk guru, sensei-sensei di Jepang, dan mereka melihat kemampuan-kemampuan saya sehingga saya boleh mengikuti kelas-kelas mereka yang spesial, kelas-kelas yang khusus. Saya di sini bisa melihat bahwa saya mungkin tidak cerdas di bidang lain, tapi dengan kecerdasan saya di bidang ini, yaitu bela diri, itu membawa saya bisa traveling ke beberapa negara. Saya pernah ingat juga saya melatih di Australia juga, satu dojo atau tempat klub karate. Jadi inilah kecerdasan saya yang bisa membuat saya bisa berkembang lebih jauh lagi. Kecerdasan dalam bidang motorik, kecerdasan dalam bidang bela diri yang membuat saya bisa berkembang dan mencapai hal-hal yang itu dulunya saya berpikir saya nggak bisa capai. Ketika diri saya, keadaan, dan orang lain menganggap saya bodoh, martial art membuktikan bahwa itu semua salah.